Saudara penonton, saat ini tengah dilakukan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dengan kegiatan bakti sosial lanjut usia yang dilakukan tingkat Provinsi Selatan bertempat di Gedung Bina Sentra Bina Perkasa Palembang. Adapun Hari Lanjut Usia peringatan bakti sosial lanjut usia ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekda Sumatera Selatan. Sejauh mana kegiatan yang dilakukan, kegiatan Hari Lanjut Usia, berikut laporan kami selengkapnya. Puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, Halun ke-29 tahun 2025 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, diperingati Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, di Gedung Sentra Budi Perkasa Kemensosri Palembang, yang dihadiri oleh Gubernur Haji Herman Deru, yang diwakili oleh Sekda Prov Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Edward Chandra MC, selaku Pembina Umum LLI Sumatera Selatan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, Halun, yang ditandai kampanye dan bakti sosial lanjut usia Indonesia ke-29 tahun 2025 tersebut dengan tema Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera, dihadiri oleh anggota Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI yang tersebar di 17 kecamatan dalam kota Palembang, utusan LLI Kabupaten dan Kota, Ketua LLI Sumatera Selatan yang diwakili Dr. Derhabai Juri Asir MM, para kepala dinas yang tergabung dalam organisasi pimpinan daerah, OPD Sumatera Selatan, termasuk juga diantaranya hadir Ketua Tim Penggerak PKK Sumselni H. Edward Chandra, dan BKOW Sumatera Selatan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-29, yang dipusatkan di Gedung Graha Sentra Budi Perkasa, Kemensos RI yang berlokasi di Jalan Sosial Palembang. Acara diawali lantunan Asmaul Husna, yang dipersembahkan oleh ibu-ibu, pengurus LLI Sumatera Selatan, Hajah Cek Yati Rusmiati, Hajah Eli, Anani, Chandra Novianti, Soleha dan Ibu Hartini dan kawan Jawa, yang kesemuanya juga ibu-ibu lansia yang tergabung dalam organisasi LLI Sumatera Selatan di bawah pimpinan Dr. Haji Burlian Abdullah. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dilanjutkan dengan edukasi kesehatan, berupa pengetahuan praktis kesehatan lansia, juga peran pentingnya olahraga bagi para lansia, guna kebugaran tubuh, yang disampaikan masing-masing oleh Profesor Dr. Edi Mark Salim, dan Ibu Hajah Mary Rosita Spede, instruktur senam lansia, yang juga Ketua Kebugaran Lansia dan Pralansia KLPI Sumatera Selatan. Selesai melakukan lantunan Asmaul Husna, dan edukasi kesehatan bagi para lansia, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan doa yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Zakaria Rahman Mepedi, dan laporan Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan, Drahaj Neng Muhaiba MM, dan sambutan Kepala Sentra Budi Perkasa Kemensosri, Gini Toponindito MC, dan terakhir sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, yang diwakili oleh Sekda Dr. Andes Haji Edward Chandra MC, dalam sambutan mengatakan, kendati di usia senja, peran para lansia, dengan umur harapan hidup, yang terus meningkat sekarang ini, masih dibutuhkan oleh masyarakat yang penuh kemajuan, dengan memberi contoh, dan teladan yang baik. Dikatakan, pemerintah memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi, kepada lansia Indonesia. Untuk itu para lansia, hendaknya terus memberikan motivasi, agar para lansia tetap produktif, sehat dan berkarya, serta senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi lansia bahagia itu tidak diukur dari materi, tetapi bahagia itu jauh dari rasa iri dan dengki, dan istiqomah. Lansia bahagia, Indonesia sejahtera. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekda Derha Edward Chandra, Kepala Sentra Budi Perkasa Kemensosri, Gini Tunindito, dan Kepala Dinas Sosial Sumsel, Hajah Neng Muhaibah, dan Ketua LI Sumatera Selatan, menyerahkan bantuan berupa asistensi rehabilitasi sosial dari Sentra Budi Perkasa Kemensosri di Palembang, senilai Rp284.579.256 berupa
kursi roda, tongkat dan usaha UMKM yang diperuntukkan bagi para lansia di Palembang. Berikut selengkapnya, kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Provinsi Sumsel di Gedung Sentra Budi Perkasa, Kemensosri, di Jalan Sosial Palembang. San Eswandi dan Zulkarnain Idrus, Humas LLI Sumsel, memberitakan. Serta kepada seluruh jajaran. Oke, terima kasih pada rekan-rekannya. Kami mohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang di Sentra Budi Perkasa Palembang. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Edward Chandra MH beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Desi Kasnaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara ulang tahun lansia ke-29 tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan.
Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kiranya acara ini berada dalam panduan rahmat dan barokah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bersyukur atas umur panjang dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Semoga dengan hari ulang tahun ini kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami ridho dan rahmat-Mu, agar kami bisa terus menikmati masa tua kami dengan damai dan bahagia, dan berilah kami kemampuan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga kami bermanfaat di dalam masyarakat. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukilah kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tanggal 29 Mei 1996 dilaporkan Pak Sekdas sebenarnya hari lanjut usianya itu di tanggal 29 Mei di setiap tahunnya. Oleh pada saat itu Presiden Indonesia masih Bapak Haji Soeharto, merupakan hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat, jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia di Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Kemudian Terima kasih kepada Ibu Direkturanda Haji Freeman selaku PT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Acara berikutnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selaku penyelenggara Ibu Dr. Haji Martin yang satu di Provinsi Jambi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian kami hormati, terkait dengan rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lansia, terus juga ada acara puncak yang telah diikuti oleh Sentra dan diselenggarakan secara nasional pada tanggal 30 Budi Perkasa, juga menyalurkan, terus kemudian penyaluran bantuan alat bantu untuk para lansia, dan juga yang menarik ada bantuan kewirausahaan Pak Sekda. Ada 32 orang yang dari hasil asesmen peringatan Hari Lanjut Usia ini dengan tema Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera. Yang lanjut tetap bisa memberikan arti dan bagi diri kita sendiri bisa tetap berbahagia. Tugas kita bukan hanya masih cukup muda belum masuk ke lansia untuk mendorong kemanfaatan para lanjut usia ini, dan pemerintah juga dalam programnya, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sudah pasti pemerintah pusat juga sudah dengan program untuk kesejahteraan para lanjut usia ini. Saya kira demikian sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pesan bersama-sama kita berbahagia di hari yang istimewa ini. Saya banyak pantun tadi, tapi pantun ini dibonek saya mau bikin gembira saja, buat nyanyi aja ya. Tapi saya tutup dulu ya sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekda, Dr. Andes Haji Edward Chandra, dengan didampingi Kepala Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Gini Topo Nindito, dan Kepala Dinas Sosial Sumsel, Hajah Neng Muhaibah, dan Ketua LLI Sumsel, yang diwakili oleh Drs Habai Juri Asir MM, menyerahkan bantuan berupa asistensi rehabilitasi sosial dari Sentra Budi Perkasa Kemensos RI di Palembang senilai Rp284.579.256 berupa kursi roda, tongkat dan usaha UMKM yang diperuntukkan bagi para lansia di Palembang. Ibu Manpuma. Setelah menonton kegiatan lembaga lanjut usia Indonesia Selatan ditandai dengan bakti sosial lanjut usia yang berlangsung di gedung Sentra Bina Perkasa. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Kepala PLT Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan, itu Ibu Neng Muhaibah, yang selaku pembina daripada lembaga lanjut usia Indonesia Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu Neng Muhaibah ya. Hari ini adalah perayaan Hari Lanjut Usia yang ditandai dengan bakti sosial lanjut usia Indonesia ya. Mungkin dapat diceritakan makna daripada Hari Lansia yang kita peringati saat ini. Makna Hari Lansia yang setiap tahunnya diperingati sejak tahun 1996 itu bentuk penghargaan apresiasi dari pemerintah kepada lansia, kepada orang-orang tua yang sudah lansia, dengan harapan para lansia ini tidak hanya mengurung diri, bahwa lansia itu masih bisa aktif, masih bisa beraktivitas, masih bisa berdaya untuk lingkungan, masih bisa berdaya untuk agamanya, masih bisa berdaya untuk keluarganya. Jadi jangan sampai lansia itu merasa bahwa dia adalah makhluk yang tidak berguna setelah dia lansia. Daripada peringatan Hari Lanjut Usia ini dipusatkan sebagai bakti sosial lanjut usia di gedung Bina Sentra Perkasa, tempat berlangsungnya peringatan hari ini yang langsung dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan. Nah, Assalamualaikum Pak Gini selaku Kepala Balai Bina Sentra Perkasa ya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, apa yang dapat dirasakan dengan adanya Hari Peringatan Lanjut Usia ini? Ya, baik, terima kasih. Kami dari Sentra Budi Perkasa di Palembang, UPT-nya Kementerian Sosial, Pak. Ya. Jadi ini UPT-nya Kementerian Sosial di Sumatera Selatan. Tentu saja selalu bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini khususnya untuk Hari Lanjut Usia Nasional yang kemarin diperingati pada tanggal 29 Mei dan sekarang di Sumatera Selatan diselenggarakan pada hari ini tanggal 12 Juni sebagai rangkaian dari bakti sosial secara nasional. Kemarin kita sudah menyelenggarakan donor darah untuk lansia, pemeriksaan kesehatan, pemberian terapi, terus kemudian penyaluran bantuan sosial, Pak, mulai dari alat bantu, kebutuhan dasar nutrisi dan perlengkapan kamar untuk lansia seperti itu. Jadi kami mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tugas pokok daripada Bina Sentra Kemsos ini apa saja yang dihimpun atau dibina di gedung ini? Ya, untuk di sentra sendiri ini memberikan layanan asistensi rehabilitasi sosial, baik itu untuk lansia, disabilitas, untuk anak, terus kemudian untuk kelompok rentan yang lainnya, baik yang bersifat pelayanan di dalam residensial maupun pelayanan yang kita menjangkau ke masyarakat, seperti itu, Pak. Baik, saudara penonton, nah ini terakhir kepada Ibu Neng Muhaibah ya, mungkin ada harapan-harapan khususnya kepada Pak lansia ini yang melakukan kegiatan peringatan seperti ini setiap tahun. Harapan kami tentunya Dinas Sosial dan juga dari Sentra Budi Perkasa agar lansia itu tetap semangat. Jangan dipikirkan bahwa umurnya sudah tua, tapi dipikirkan bahwa kita masih punya kemampuan. Kita masih bisa berbuat untuk masyarakat, kita masih bisa berbuat untuk keluarga, kita masih bisa berbuat untuk bangsa Indonesia. Bincang dengan Ketua LLI Sumatera Selatan yang diwakili saat ini adalah Sekretaris Arhim Hambor. Assalamualaikum Pak Arhim Hambor. Ya, mungkin dapat diceritakan makna daripada Hari Lanjut Usia yang saat ini tengah dilakukan di gedung Bina Sentra Perkasa ini. Ya, dalam rangka supaya
dengan adanya peringatan Hari Lanjut Usia ini akan memotivasi para lansia supaya pada masa yang akan datang lebih aktif, lebih agresif, lebih sehat. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini akan dilaksanakan edukasi kesehatan mengenai kesehatan lansia yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor. Dalam kegiatan Hari Lanjut Usia ini banyak sekali peran Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Kegiatan apa saja dilakukan oleh LLI sendiri? Oleh LLI sendiri tentunya dalam rangka ini itu ada pemeriksaan kesehatan, diawali pemeriksaan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, kemudian motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Edi Marsalim. Baik, saudara penonton, kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional yang berlangsung di Gedung Bina Sentra Budi Perkasa ini dilakukan juga senam lansia, Asmaul Husna, dan juga edukasi kesehatan yang disampaikan oleh Profesor Edi Marsalim, juga kebugaran lansia oleh Ibu Mary Rosita. Nah, kami akan berbincang dengan Profesor Edi Marsalim. Assalamualaikum Pak Edi Marsalim ya. Sebagai lansia ini tip-tip apa kira-kira harus dilakukan agar tetap sehat dan bugar ya? Ya, pertama kita harus menjaga kesehatan fisik dengan cara berolahraga. Nah itu kita sudah terbiasa selama ini LLI berolahraga di Komplek Rumah Sakit Muhammad Usin Palembang, lapangan tenis 2 kali seminggu Pak ya. Ditambah 1 kali lagi di senam di lembaga lansia yang di Jalan Lorong Kulit dan Sastro gitu ya. Nah gitu. Di samping itu jangan dilupakan kesehatan mental. Nah, penelitian akhir-akhir ini mengatakan bahwa dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, itu nanti ada hormon di otak kita yang disebut sebagai BDNF, Brain Derived Neurologic Factor. Itu akan meningkatkan kebugaran daripada mental pasien dan yang penting mencegah pikun. Nah, itu yang penting sekali. Jadi dengan kita berolahraga dan kita membaca Al-Quran termasuk Asmaul Husna, itu akan meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental kita, insya Allah. Baik, saudara penonton, itulah wawancara kami dengan pengurus LLI Selatan dan juga edukasi kesehatan yang tadi disampaikan oleh Profesor Edi Marsalim. Demikianlah wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan makna Hari Lanjut Usia Indonesia yang diperingati oleh pemerintah setiap tanggal 29 Mei seperti dilaksanakan pada hari ini. Ya, kita hari ini memperingati Hari Lanjut Usia, yang mana tepatnya pada tanggal 29 Mei, dan kita rangkaikan kegiatan kampanye dan bakti sosial untuk lanjut usia, kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kemensos melalui Sentra Budi Perkasa. Ya, jadi banyak stakeholder, para lansia, tentu kita bersyukur, berbahagia. Pak Gubernur juga berpesan agar lansia tetap berdaya, baik itu memberi makna untuk keluarga, untuk diri sendiri dulu, untuk keluarga, kemudian juga untuk masyarakat. Semoga tetap sehat dan berbahagia. Banyak dari program-program pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten kota, maupun juga dari program-program kementerian, namanya Kementerian Sosial. Seperti tadi banyak diserahkan atensi pada para lansia untuk memberikan bahan-bahan yang bermanfaat untuk mereka. Ada juga yang masih produktif, diberikan bantuan modal. Itu kita berterima kasih. Saya kira demikian. Selamat untuk para lansia, dan kita turut berbahagia dan mendoakan semoga semua panjang umur, sehat selalu. Pak, kalau dukungan pemerintah sendiri Pak untuk kesehatan lansia di Sumsel seperti apa? Ya, kita program-programnya itu kan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pusat, namanya Kementerian Sosial. Banyak kan ini kan lansia ini yang perlu kita perhatikan,
kesehatannya. Kemudian juga tadi yang masih produktif juga kita berikan kesempatan untuk produktif. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, maka di sana ada lembaga lanjut usia, kemudian ada lembaga kebugaran, mereka ada kegiatan senam, ada komunitas-komunitas yang memberikan dampak positif bagi para lansia. Untuk jumlah lansia di Sumsel datanya berapa, Pak? Jumlah lansia di Sumsel saya kira sangat banyak. Tadi 20% dari jumlah penduduk. ya, yang di atas 65 tahun ke atas ya, itu lebih dari 13% ya dari jumlah penduduk di Sumatera Selatan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Video ya. Aduh.